ada namanya lomba korupsi. Itu klasmen tertinggi. Yang pertama Pertamina, 968 triliun. Jangan Bapak Ibu katakan itu biasa. Itu kerakusannya tingkat dewa. Cuman tidak serakus Korun. Masih belum serakus Korun. Karena Korun itu saking rakusnya, kuncinya saja terbuat dari emas, yang tukang angkatnya 10 orang. Hari ini ada manusia yang menyerupai Korun. Siapa mereka? Manusia-manusia yang rakus dengan jabatan. Ini namanya klasmen sementara. Masih belum ketahuan yang lain. Sekarang ini malingnya barang-barang. Malingnya barang-barang. Kalau dulu maling sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang malingnya terang-terangan. Tapi jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Semua sampai ke akhir zaman nanti, kezaliman tidak akan berkurang. Justru akan bertambah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah memberkahi hidup kita, rumah tangga kita, anak-anak saleh dan salehah. Insyaallah yang hadir malam hari ini husnul khatimah, istiqamah dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam satu hadis baginda Nabi berkata, kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. 6 perkara yang merusak amal ibadah umum. Syekh Habib Hasan Al-Qaf dalam kitab Taqriratus Sadidah menukilkan ada 12 poin yang bisa merusak amal ibadah puasa. Di malam hari ini saya ingin mengulas, tapi mungkin tak banyak, tapi poin pentingnya saja. Nabi bilang ada 6 perkara yang merusak amal ibadah. Nabi bilang begitu. Ini umum. Tapi dalam kitab Taqriratus Sadidah kata Syekh Habib Hasan Al-Qaf ada 12 yang merusak amal ibadah puasa. Amal ibadah puasa. Ini khusus puasa. Nanti kita coba gabungkan. Baik. Kata Nabi yang pertama, 6 perkara yang merusak amal ibadah. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang sibuk mencari aibnya orang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi bilang begini, beruntunglah orang yang disibukkan dari aibnya sendiri terhadap orang lain. Kata Nabi, tuba lil ghurabai. Siapa itu lil ghuraba? Kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an ghairihi. Selamatlah, beruntunglah orang yang disibukkan mencari aib diri dia sendiri, sehingga tak sempat nak mencari aib orang lain. Poin pertama, orang yang sibuk mencari aib orang lain, maka orang ini amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah di hari itu. Misal hari Selasa, hari ini hari apa? Hari Ahad. Dia cari aib orang. Ada model mencari aib orang sekarang. Model pertama tajassus, memata-matai. Model kedua paparazi. Model ketiga haters. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jangan suka mencari aib orang.
amal ibadah kita di hari itu habis. Kata Allah, kata Nabi, tuhbitul a'mal. Dihapus, dibakar oleh Allah. Poin pertama. Kata Nabi, apa yang harus kami lakukan untuk mengawali tersebut? Kata Nabi, man satara musliman, satarallahu yaumal qiyamah. Atau dalam hadis yang lain, man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Ada dua hadis. Apa yang harus kita lakukan? Menghindari penyakit yang sibuk mencari aib orang. Yang harus kita lakukan, menutup aibnya. Kecuali ada satu aib yang kita simpan, dan aib itu kita tahu ada pada diri seseorang, dan kita ingin mendamaikannya dan membuat diri dia baik, maka kita boleh menyampaikan aib tersebut kepada orang yang berhak. Siapa dia yang paling berhak? Qadi, alim, ulama. Itu saja. Yang lain tak boleh. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi jangan sibuk-sibuk cari aib orang. Kenapa aib kita banyak? Allah belum buka aib kita. Kalau Allah buka, habis. Kalau Allah buka, habis. Itu yang pertama. Yang kedua, qaswatul qalbi. Hati yang rusak. Hati yang mati. Manusia yang punya hati yang mati, hati yang busuk, hati yang buruk, hati yang tertutup, hati yang rusak, tidak akan bisa menerima nasihat apapun. Satu. Yang kedua, orang yang punya karakter ini mesti selalu merasa paling benar. Yang ketiga, i'jabur rajul binafsihi. Selalu ingin membangga-banggakan diri. Orang yang terjangkit tiga penyakit ini dalam hati dia punya qaswatul qalbi. Iri hati masuk, dengki masuk. Jadi orang seperti ini, kata Nabi, tidak Allah terima amal ibadahnya di hari itu. Hari ini dia buat ibadah dari pagi sampai sore, kemudian dia iri, dia dengki, dia hasad kepada orang lain, dia selalu membanggakan diri, kemudian hatinya keras, merasa paling benar, selalu ingin didengar sum'ah. Maka orang seperti ini tidak Allah terima amal ibadahnya di hari itu. Apa yang harus dilakukan? Bertobat. Kalau yang sudah berbuat seperti itu, bertobatlah. Yang harus dilakukan yang kedua, maka jaga diri dia dan belajar untuk mendengarkan orang lain dan jangan menganggap diri paling betul. Kita ambil contoh. Berkelahi persoalan pendapat, yang pendapat itu bisa benar bisa salah. Pokoknya aku selaku ketua masjid, kau harus dengar apapun perkataan aku. Tinggalkan orang seperti ini. Iya kalau betul, kalau salah, menjerumuskan sekian banyak orang. Yang kedua, qaswatul qalbi. Dari perbuatan dengki, hasad, iri, i'jabur rajul, menganggap diri paling baik, membanggakan diri, masuk dalam penyakit penyebab hati keras. Orang yang hatinya keras, nasihat 100 kali pun belum tentu masuk. Tapi jangan pernah berhenti menasehatkannya. Sekeras batu itu pun masih bisa bolong. Maka hati manusia tidak sekeras batu. Bisa jadi lebih. Artinya apa kalau lebih? Sering-sering siram pakai air. Kalau perlu pakai air panas. Insya Allah cepat. Maksudnya apa? Perlu kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu yang cukup untuk bisa dia fikirkan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi. Kata Nabi yang ketiga, orang-orang yang hubbud dunia. Kata Nabi dalam hadisnya, hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia itu cinta kepada dunia kepala segala persoalan dan permasalahan.
ra'su kulli khati'atin. Orang kalau sudah cinta terhadap dunia, penyakit yang timbul rakus. Tahu rakus Bapak Ibu? Tahu rakus? Tomak, tahu tomak? Tamak. Tamak itu nanti ada lagi penyakitnya. Orang yang terjangkit penyakit rakus, tamak, tamak dalam bahasa Arab, tamak juga, pelit, rakus. Tapi ada bahasa lain yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Kata Nabi, "Madzibani arsala bi'adzaba minhima." Kemudian kata Nabi, 2 ekor serigala dikirimkan kepada seekor ghanam. Itu jauh, itu berbahaya. Kalau ada kambing diberikan kepada, kambing dikirimkan kepada kambing ini 2 serigala, kata Nabi, maka tidak lebih berbahaya ketimbang manusia yang cinta terhadap dunia. Kalau bahasa Nabi-nya begini, al-hirsu 'alal mali. Manusia yang rakus akan harta lebih berbahaya dibandingkan 2 serigala tadi. Sampai di sini paham? Orang yang cinta terhadap dunia, kata Nabi, itu semuanya bisa dia buat. Mengemis pun bisa. Rakus itu Bapak Ibu, dalam bahasa Arabnya 2. Hirsun 1, tamak 1. Hirsun ini kata para ulama asyaddu minat tamak. Dalam kitab Mausu'atul Akhlaq, al-hirsu wa tamak. Al-hirsu asyaddu minat tamak. Hirsun ini lebih berbahaya daripada tamak. Apa itu hirsun? Rakus, 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 rakus. Kita ambil contoh. Kasus negara Republik Indonesia. Ada namanya lomba korupsi. Itu klasmen tertinggi. Yang pertama Pertamina. 968 triliun. Jangan Bapak Ibu katakan itu biasa. Itu kerakusannya tingkat dewa. Cuman tidak serakus korun. Masih belum serakus korun. Karena korun itu saking rakusnya, kuncinya saja terbuat dari emas, yang tukang angkatnya 10 orang. La tad'u bil usbah. Itu kunci berangkasnya saja. Terbuat dari emas, yang angkat 10. Kalau dia punya 10 berangkas, yang angkat berapa orang? 100. Rakusnya korun jauh lebih rakus. Tapi hari ini ada manusia yang menyerupai korun. Siapa mereka? Manusia-manusia yang rakus dengan jabatan. Sekarang bayangkan, 900 triliun bisa buat apa? Buat negara sendiri pun bisa. Buat negara sendiri bisa. Bisa. Sampai di sini bisa dipahami. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Siapa saja orang-orang yang terlibat di dalamnya. Semua rakus. Coba bayangkan. 1 orang memegang, atau 1 orang saja pemegang koruptor itu atau korupsi itu bisa memiskinkan sekian banyak orang. Itu baru 1 triliun. 1 triliun aja bisa buat orang miskin sekian banyak. Bagaimana kalau 900 triliun? Jadi kita ini mau dimiskinkan semua. Kita ini mau dimiskinkan. Ini namanya klasmen sementara. Masih belum ketahuan yang lain. Itu sifat apa? Rakus. Tamak. Mereka punya rumah atau tidak? Punya. Mereka punya mobil atau tidak? Punya. Mereka punya motor atau tidak? Punya. Tapi kok masih minta? Nggak puas. Nggak cukup. Rakus. Maka kata Nabi, al-hirsu itu, hubbud dunya itu, ra'su kulli khati'atin. Persoalan yang menjadi persoalan utama itu adalah hubbud dunya. Jadi kalau dia cinta terhadap dunia, dia yang menjaga dunianya. Dunia tak menjaga dia, sehingga dia takut akan kehilangan segala hal. Sekarang Bapak Ibu, sifatnya orang tamak ini pasti pelit. Pasti pelit. Tidak mau dia. Kalaupun dia mau mengasihi orang, mesti dia harus berharap lebih kembalinya kepada dia. Kita ambil contoh Korun. Korun itu kata Korun begini. Aku mau bantu kalian. Tapi kalian bantunya sistemnya riba.
Aku pinjam 10.000, kalian kembalikan 20.000. Kira-kira berapa persen ribanya itu? Pandai-pandailah menghitung. Kan gitu. Itu Qarun begitu. Sampai datang utusan Nabi. Apa kata utusan Nabi kepada Qarun? Qarun, takkah kau berpikir yang datang ni orang tak mampu? Apa jawaban Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku kerja keras sendirian. Kok kalian datang cuma mau minta bantu saja? Mengemis sesuka hati kalian. Itu kalimatnya. Pada masa Harun ar-Rasyid, ada seorang pemuda, orang kaya tapi mengemis dia. Ini terjadi Pak hari ini. Orang banyak yang mampu, makan bisa, miskin tidak, fakir apa tak lagi, masih mampu dia mengemis sama atasan itu. Pak, tolong kasih saya pekerjaan. Masih makan dia. Masih punya mobil dia. Mengemis. Kenapa? Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Karena hari ini, mengemis itu menjadi pekerjaan terbaik. Kenapa kok pekerjaan terbaik? Mudah dapat duit. Sehingga di Surabaya itu, kalau tidak di Surabaya, Sidoarjo, itu pernah ada salah seorang yang megang 100 lebih para pengemis. Rumahnya tingkat 3, mobilnya 5. Coba bayangkan. Kenapa dia katakan demikian? Apa kata dia? Lebih mudah saya dapat duit. Pada masa Harun ar-Rasyid, ada seorang pemuda. Apa kata pemuda tadi? Ternyata mengemis lebih mudah dapat duit ketimbang bekerja capek-capean. Ketahuan sama Raja Harun ar-Rasyid, diambil hartanya, dimiskinkan. Kita berharap ini para koruptor ini bukan hanya dimiskin saja, tembak mati. Dulu pernah ada ide tembak mati oleh anggota Dewan DPR RI, itu ditolak. Dulu begitu Pak. Harusnya koruptor tembak mati saja. Tidak ada masalah itu. Di Cina kan tembak mati. Cuma banyak yang tak mau. Jangankan tembak mati, potong tangan saja tak mau. Coba seandainya potong tangan. Ada anak yang mau korupsi lagi? Mikir Pak, mikir. Harta banyak, tangan tak punya. Tak jadi dia. Mencuri sekali, potong tangan kanan. Mencuri lagi, potong kaki kiri. Mencuri lagi, potong tangan kiri. Mencuri lagi, potong kaki kanan. Sistem silang. Ini kalau Bapak Ibu berangkat ke Mekah, jangan lupa berhenti di Masjid Qisas. Setiap hari Jumat ada pemotongan. Darah mengalir sampai ke sungai. Itu begitu Pak. Makanya orang takut, mohon maaf, takut orang kalau sistem syariat Islam ini diterapkan. Kenapa takut? Karena kalau diterapkan, itu proyek kami gagal. Tahu Bapak Ibu proyek gagal? Tidak bisa korupsi lagi. Itu yang harus Bapak Ibu pikirkan. Jadi sekarang ini malingnya barang-barang. Malingnya barang-barang. Kalau dulu maling sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang malingnya terang-terangan. Tapi jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Kita yang sehat-sehat saja. Yang sehat-sehat saja. Itu yang ketiga. Yang keempat, qillatul haya. Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan kalian temukan manusia-manusia yang tidak punya rasa malu. Minum khamar di tempat umum, berzinah di tempat umum, maling di tempat umum. Sekarang maling tempat umum. Di depan Indomaret, motor berhenti, datang 2 orang laki-laki, diambilnya Pak. Itu terang-terangan di siang hari. Kalau dulu malingnya kapan? Malam hari. Sekarang karena malam hari sudah ada yang jaga Pak Ustaz, kami malingnya siang hari aja. Terang-terangan, berzinah terang-terangan. Laki-laki perempuan gandengan bukan suami istri terang-terangan. Coba penyakit yang muncul sekarang apa? Selingkuh. Apa isi sekarang daripada berita itu? Ditemukan suami dan istri mengamuk di hotel. Ternyata suami punya istri dia selingkuh, istri tadi suami dia selingkuh. La ilaha illallah. Itu pekerjaan. Tak punya rasa malu. Qillatul haya. Orang yang tidak punya rasa malu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu yang keempat. Yang kelima, tulul amal. Banyak cita-cita tapi tak ada laku. Tak berbuat sesuatu, kata Nabi. Jadi itu cuma angan-angan. Membayangkan bisa jadi kaya, tapi dalam mimpi saja. Itu namanya membuang waktu. Syaitan itu syaitan. Kata Nabi begini, orang yang membayangkan cita-cita ke depan, tapi tidak melakukan sesuatu, maka sesungguhnya dia sedang membayangkan sesuatu dengan syaitan. Dengan syaitan. Itu perbuatan syaitan. Cara syaitan membuat orang
Cara syaitan membuat orang lalai. Jadi dia membayangkan jadi orang kaya, tapi tak jadi-jadi. Ya kenapa? Dia berharap kaya tapi tak kerja. Begitu manusia hari ini. Pengen kaya instan. Sehingga ikut, mohon maaf, investasi bodong. Tahu Bapak Ibu investasi bodong? Ada namanya investasi kurma. Pohon kurma. Banyak Pak investasi. Sampai saya pun dimasukkan. Tengok di dalam tuh. Yang kena tipu 100 lebih. Awak cuma tinggal pantau saja. Banyak yang sakit. Apa kayak gini nih? Kok mencaci maki lah mereka dalam grup itu. Dalam hati saya tak ada guna mencaci maki dalam grup. Membuat hati kita rusak saja. Itu kenapa? Karena pengen kaya cepat. Kerja tak mau, pengen kaya cepat. Akhirnya yang terjadi apa? Ngemis. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Terakhir. Kata Nabi, zalimun la yantahi. Perbuatan zalim yang tiada akhir. Hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu satu pernyataan baginda Nabi. Kata Nabi, semua sampai ke akhir zaman nanti kezaliman tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Apa yang harus kita lakukan? Menjaga diri dan keluarga. Yang terakhir Bapak Ibu, saya mengutip dari pernyataan Syekh Habib Hasan Al-Kaf. Dari 12 poin yang bisa merusak amal ibadah puasa, satu Pak, yang paling penting, jangan pernah meninggalkan sholat. Puasa dengan zakat ibadah yang berbeda. Puasa, zakat, sedekah dengan sholat ibadah yang terikat. Saya ulangi sekali lagi. Puasa, zakat, sedekah, ibadah sendiri-sendiri. Bapak Ibu berzakat tapi tidak puasa, itu masih dihitung zakatnya. Bapak Ibu puasa tapi tak bayar zakat, masih Allah hitung puasanya. Tapi Bapak Ibu puasa, zakat, sedekah sekalipun, berbuat baik kepada manusia sekalipun, tidak sholat Bapak Ibu, kafir. Semua amal ibadah Bapak Ibu tidak diterima oleh Allah. 30 hari kita puasa, satu salat kita tinggalkan, tidak ada satu pun yang Allah terima amal ibadahnya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ada penyakit di tengah umat manusia hari ini. Apa penyakitnya? Penyakit mendingan. Mendingan Pak Ustadz dia mau puasa meskipun tak sholat. Tidak mendingan. Tidak mendingan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat. Meskipun. Tidak ada meskipun. Bapak Ibu puasa, zakat, segala macam ibadah Bapak Ibu lakukan tapi tidak sholat. Tidak ada gunanya puasanya. Ibadah yang lain itu tidak ada gunanya. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Tidak ada guna kita puasa. Ibadah puasa kita tak dapat kecuali capeknya saja. Nah ini Bapak Ibu disebutkan dalam kitab tersebut dua. Muhbitat dan mubtilat. Kalau mubtilat itu menghapus, membatalkan puasa fisik, makan minum. Tapi yang membatalkan pahala puasa namanya muhbitat. Nah salah satu di antara 12 yang muhbitat itu adalah meninggalkan salat. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Kuat-kuat dalam beribadah. Karena Ramadan kali ini cukup berbeda. Insya Allah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.